Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi opini tentang penutupan 23 perguruan tinggi oleh Kemendikbudristek yang baru-baru ini banyak dibicarakan. Oke, sebagai seorang mahasiswa, saya merasa kaget dan juga prihatin mendengar kabar penutupan 23 perguruan tinggi oleh Kemendikbudristek. Ya, meskipun tindakan itu dilakukan setelah proses monitoring dan evaluasi yang cukup ketat juga berdasarkan aduan dari masyarakat, tapi tetap aja hal ini berdampak besar bagi mahasiswa yang terlibat. Penutupan ini pastinya sangat mempengaruhi masa depan banyak mahasiswa, betul nggak? Mereka yang sedang menempuh pendidikan di kampus-kampus tersebut tentu merasa khawatir tentang bagaimana kelanjutan studi mereka. Bukan hanya masalah akademik aja, tetapi juga masalah finansial dan mental yang bisa timbul akibat ketidakpastian ini. Bayangin aja, jika kalian setelah bertahun-tahun belajar dan juga berjuang, tapi tiba-tiba kampus ditutup dan kita atau mereka tuh harus mencari tempat baru untuk melanjutkan pendidikan. Pasti dong kalian ngerasa kecewa, bingung, dan khawatir juga dengan masa depan pendidikan kita maupun mereka. Apalagi jika ada kampus yang nggak membantu mahasiswanya untuk pindah ke perguruan tinggi lain dengan mudah, karena nggak semua mahasiswa tuh punya kemampuan untuk dengan mudah pindah ke kampus lain, baik dari segi ekonomi maupun administrasi. Nah, kejadian itu ngebuat proses belajar mereka keganggu, apalagi jika kasusnya ini adalah kampus yang ditutup secara paksa. Para mahasiswa harus pindah, tapi pihak kampus yang justru mempersulit keadaan dengan meminta sejumlah uang yang tidak sedikit untuk mengeluarkan surat pindah. Ini benar-benar gak adil gak sih? Harusnya kan dalam keadaan seperti ini tuh pihak kampus membantu mahasiswanya, bukannya malah membebani mereka dengan biaya tambahan. Karena perjuangan mereka untuk dapetin pendidikan yang tinggi aja udah cukup berat gitu. Apalagi mereka meminta untuk membayar lebih hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Oke, tapi di sisi lain saya juga dapat memahami alasan Kemendikbudristek untuk menutup kampus-kampus yang terbukti melakukan pelanggaran seperti adanya pembelajaran fiktif, jual beli jasa, dan penyimpangan beasiswa. Nah, hal-hal tersebut tentunya sangat merugikan mahasiswa dan mencoreng nama baik dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, saya juga khawatir jika penutupan kampus-kampus ini akan semakin menyempitkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh legislator dari Jabar 7, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia itu emang masih rendah. Tapi karena itu, harusnya pemerintah tuh nggak hanya menutup kampus-kampus yang bermasalah aja nggak sih? Tetapi juga harus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi yang baik. Ada beberapa kampus yang ditutup seperti STI Tridharma, STI Amika Tasikmalaya, Akademika Senen Bogor, STI Tribuana, dan STI KIP Albina mungkin emang punya masalah serius yang harus ditangani, tapi Kemendikbudristek pihak kampus juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para mahasiswa tidak dirugikan. Misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses transfer ke perguruan tinggi lain, atau memberikan bantuan dana bagi yang membutuhkan, dan memastikan bahwa hak-hak mahasiswa tetap terlindungi. Oke, saya harap bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan ya. Pemerintah dan pihak kampus harus lebih memperketat pengawasan dan memastikan bahwa setiap perguruan tinggi menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Karena pendidikan itu adalah hak setiap warga negara, bener gak? Dan kita semua tuh harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan solusi yang baik bagi mahasiswa yang terdampak, seperti memfasilitasi proses perpindahan ke kampus lain dengan mudah dan terjangkau. Sebagai mahasiswa, saya menginginkan lingkungan pendidikan yang kondusif, berkualitas, dan bebas dari segala bentuk kecurangan, iya gak? Dan saya juga berharap penutupan kampus-kampus ini dapat menjadi pelajaran yang tentunya berharga bagi seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, mungkin demikian opini saya mengenai topik ini.
Semoga dapat memberikan perspektif dari sudut pandang seorang mahasiswa yang menaruh harapan besar pada masa depan pendidikan tinggi di negeri ini. Terima kasih, dadah!